Solo waras tanpa miras, Solo waras tanpa miras, Solo tentrem tanpa blek, Solo tentrem tanpa blek, Solo waras tanpa miras, Solo waras tanpa miras, Solo tentrem tanpa blek, Solo tentrem tanpa blek, Solo waras tanpa miras, Solo waras tanpa miras, Solo tentrem tanpa blek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan informasi bahwasanya kami dari Forum Ulama yang kemarin menyampaikan persuratan di sini karena mengakomodir dari berbagai elemen yang ada kerjasama dengan kami mengada Majelis Ulama Indonesia MUI. Forum Ulama ini terdiri dari beberapa elemen yang ada. Elemen yang besar itu ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ada NTA, kemudian ada juga dari DSKS, Dewan Dakwah, kemudian dari Munadhoroh, poro-poro kiai, kemudian DSKS sendiri mengakomodir kurang lebih ada sekitar 30 elemen muslim. Kami kepingin menyampaikan aspirasi karena kami merasa panjenengan itu wakil kami yang ada di Solo ini. Maka berangkat dari situ kami akan menyampaikan beberapa poin yang nanti akan diwakili oleh masing-masing. Sekitar ada 25 elemen muslim yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Forum Silaturahmi Ulama dan Ormas Islam Surakarta terkait maraknya penjualan dan minuman keras di kota Surakarta. 1. Allah melaknat, mengutuk khamr, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. 2. Menolak semua bentuk penjualan minuman keras dan aktivitas minuman keras, mabuk-mabukan di kota Surakarta. 3. Menghimbau seluruh masyarakat kota Solo untuk tidak membeli dan tidak mengkonsumsi minuman keras yang jelas-jelas hukumnya haram. 4. Meminta pemerintah kota Surakarta mencabut izin penjualan miras di tempat-tempat pariwisata umum, ruang publik, dekat sarana pendidikan, dekat tempat ibadah, dekat pemukiman, dan di tempat-tempat yang menimbulkan keresahan masyarakat. 5. Pemerintah kota Surakarta dan aparat terkait untuk tidak memberikan kemudahan perizinan penjualan miras walaupun sudah diatur dalam undang-undang perda atau perwali. 6. Meminta wakil rakyat di DPRD kota Surakarta untuk turun ke bawah, peduli atas bahaya miras bagi masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang resah akibat maraknya penjualan minuman keras di kota Surakarta. 7. Mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas pelanggaran akibat minuman keras, pemabuk, dan melakukan penertiban kepada penjual miras yang melanggar aturan hukum. 8. Mengutuk keras oknum-oknum yang menerima atensi atau bantuan dalam bentuk apapun dari penjual miras untuk mempermudah izin, mempengaruhi, membackingi, menutupi pelanggaran dan mempromosikan, karena hal tersebut termasuk hukumnya haram. 9. Kepada seluruh ulama agar dalam setiap pidato, khutbah dan ceramahnya selalu menyisipkan tentang bahaya minuman keras serta ajakan menjauhi minuman keras. 10. Kepada para orang tua untuk selalu menjaga dan mengingatkan anak-anaknya untuk menjauhi minuman keras dan melarang masuk di tempat-tempat yang menjual miras. 11. Mengajak kepada seluruh ormas, elemen, lapisan masyarakat untuk mensiarkan penolakan berdirinya penjualan minuman keras di kota Surakarta yang merusak moral masyarakat khususnya generasi muda. 12. Tetap berkomitmen bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas kota Surakarta. Ada buat atau Kidawi Kiai Abdul Aziz untuk mewakili MUI. Perlu kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu MUI juga sudah merilis terkait dengan himbauan atau pernyataan sikap dari MUI dan sudah ditindaklanjuti. Dalam hal ini Gus Burhan juga sudah
sampaikan himbauan itu secara tertulis kepada Forkopimda Kota Surakarta, dan saya kira DPRD juga sudah menerima tembusannya. Yang perlu kami sampaikan adalah MUI pun juga mendukung apa yang menjadi aspirasi dari forum ulama ini. Artinya apa? Mendorong sebuah regulasi yang bisa diinisiasi oleh DPRD sebagai raperda inisiatif. Kalau untuk raperda luncuran sepertinya sunatullahnya agak susah gitu ya. Tapi kalau inisiatif barangkali dimungkinkan, meskipun itu juga menunggu seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Muhammad Bilal selaku Wakil Ketua 2, Alkatnya belum siap. Tapi insya Allah segera siap. Kalau sharing power insya Allah siap. Masyarakat Surakarta Hadiningrat kota budaya, bukan kota miras. Surakarta sebagai kota budaya adiluhung dengan julukan Surakarta Hadiningrat, The Spirit of Java, sudah sepantasnya menjadi tauladan bagi daerah-daerah lain, khususnya di Pulau Jawa, bebas dari penyakit masyarakat, yaitu miras, perjinahan, narkoba, pencurian, dan perjudian. Akhir-akhir ini marak minuman keras di kota Surakarta yang berdampak buruk dan merusak martabat Surakarta sebagai kota budaya. Banyak pokok masalah terkait darurat miras di Solo. Yang pertama adalah bahwa salah satu kewajiban pemerintah dan DPRD Surakarta sebagai unsur pemerintahan itu adalah membersihkan perilaku keji di masyarakat. Jadi asal muasalnya itu adalah berdirinya dua kafe yang ada di Jalan Gatot Subroto. Keberkahan dan kebaikan itu akan terjadi di masyarakat ini bila mana diatur, dipimpin oleh mereka yang beriman dan bertakwa. Pertanyaannya, caranya bagaimana? Dereng rawuh namung saking kepolisian kalau ini. Yo tulung dengan ngata nggih. Mungkin mawon cekap rumiyin. Karena payungnya perdanya sudah lama sekali. Kalau Solo itu 72 ya. 72. Saya sebelum lahir harusnya diperbaiki. Oh nggih. Nggih. Matur nuwun. Maka itu saya harapkan jadi nek wong lapangan ini enek mau ngadem panas. Jadi kondisi seperti ini sudah resah kami. Ya. Maka saya harapkan dari pihak-pihak yang terkait jangan membuat satu keresahan di Kota Solo yang akan menimbulkan satu permasalahan. Kita tahu semuanya akibat miras ini sangat meresahkan, apalagi untuk generasi anak-anak kita nanti. Sudut pandang seorang ibu, kita sebagai seorang ibu tentu tidak akan rela. Kita punya anak yang mungkin kecanduan miras. Nah, apalagi anak-anak sekarang ini mentalnya sangat rapuh. Di Solo itu karena mabuk ada yang menyebabkan kematian. Bukan menyebabkan orang lain meninggal. Pidana itu. Pidana. Ketika mereka melakukan irrasional, kita tidak butuh rasional, paham ya? Mereka irrasional, kita irrasional. Maka sebelum kita melakukan irrasional, kita serahkan Pak Wajib. Kehadiran kami silaturahmi audiensi dalam rangka mencari teman. Salah satu teman mitra dari Ormas Islam itu adalah DPRD. Itu sebenarnya para pimpinan instansi terkait itu biasanya terundang. Apakah Satpol PP, kemudian Dinas Kesehatan, Perdagangan, itu diundang, termasuk kecamatan RT RW, termasuk terdampak dari spot ataupun tempat ibadah, sehingga lengkap. Setidaknya kalau ini belum menjadi sebuah kegiatan selanjutnya, kami memperkuat dari Dewan Syariah Kota Surakarta sudah menginvestigasi beberapa hal terkait pelanggaran perda sebelum kami lakukan kunjungan akhir bulan September.
kemarin bahwa dasar kami adalah Perda nomor 4 tahun 72 itu masih berlaku. Kemudian Perda nomor 5 tahun 2017. Kemudian Perwali nomor 12 tahun 2009. Kami temukan ada 7 pelanggaran. Hampir pasti semuanya. Yang pertama, jam operasional. Itu kalau Sabtu malam Minggu tutup jam 2 dalam Perda, dalam Perwali. Dan selain hari Sabtu malam Minggu jam 1. Kita temukan hingga suara adzan subuh itu masih buka. Dan kami punya dokumentasinya. Kemudian yang kedua, terdapat pembeli di bawah usia 21. Kami punya data, Satpol PP juga punya data. Ini pelanggaran. Kemudian yang ketiga, melakukan iklan atau promosi di Instagram maupun di yang lainnya, di media sosial yang lainnya. Ini juga melanggar. Ada yang keempat, terdapat penjualan take away. Jadi harusnya itu minum di tempat. Tapi pada kenyataannya siapapun di situ itu ada 40.000, ada kwitansinya, ada kartu pelanggannya. Kemudian yang kelima, tidak terdapat papan izin, papan nama itu dalam Perda lama harus ada. Nah itu. Kemudian yang keenam, meresahkan. Yang ketujuh, bahwa terdapat larangan penjualan miras dekat tempat ibadah, sekolah dan pemukiman. Dipastikan di Solo itu ada RT RW-nya. Artinya di pemukiman tidak ada tempat di Solo yang layak untuk jualan miras. Yang pertama, kami dari DPRD Kota Surakarta menerima semua aspirasi dari Bapak-Bapak dan Ibu semuanya ini. Insya Allah ini menjadi bahan utama nanti untuk bahan kita ketika sudah terbentuk alat kelengkapan. Karena memang salah satu, terutama kalau kami di fraksi di PKS, salah satu concern kita memang yang dikawal memang ini. Jadi tentang Perda miras itu adalah salah satu concern di fraksi PKS. Segala hal yang berkaitan dengan penjualan bebas miras kita akan tolak. Itu komitmennya. Saya karena sifat kolektif kolegial ini kami serahkan aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kebetulan saya ada pengalaman kemarin menjadi ketua pansus pencegahan peredaran P4GN narkotika atau bahan narkotika ya. Poinnya adalah PDIP juga mewakili PDIP juga menolak miras, ngoten nggih? Oke. Solo Waras, Solo Waras.